Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kita kembali beribadah di tempat ini, dan itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri, dan tak lupa juga saya mengucapkan kepada jemaat Pak Yopi juga yang sudah hadir di Zoom. Selamat pagi Pak Yopi, selamat mengikuti ibadah. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk terlebih dahulu mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Mengucap syukur atas segala kemahakuasaan-Nya dalam kehidupan kita. Bahkan mengucap syukur atas segala karya-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat ini dimanapun umat Tuhan berada, datang menyembah Tuhan, datang memuliakan Tuhan, datang mengagungkan Tuhan. Karena Allah yang maha hadir, tahu setiap umat-umatnya datang kepada Dia untuk beribadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkaulah Allah yang layak diagungkan bagi kemuliaan nama-Mu oleh setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa di muka bumi ini. Biarlah kami layak memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Mari Bapak Ibu kita katakan, alam semesta melukiskan. Alam semesta kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Bumi dan surga. Haleluya Tuhan. Menyanyikan. Benar Bapa. Kemuliaan nama. Katakan Hosana. Hosana. Oh
layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana. Benar Tuhan, Hosana bagimu ya Tuhan. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Amin Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar, namamu besar. Namamu besar. Amin. Namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saya minta dengan hormat Pak Nelson untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan bagimu Bapa yang kekal, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang maha kuasa. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan saudara-saudara kami yang ikut Zoom juga Tuhan memberkati. Dan mungkin masih ada di perjalanan, Tuhan juga tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami, yang selalu menyertai kami, menyatakan kasih sayang Tuhan siang dan malam tanpa henti di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, dipuji, dimuliakan sampai kapanpun, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang maha kuasa dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih untuk semua Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Kami berserah total kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan juga mau tenang duduk di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, supaya kami kembali terus dibenahi secara rohani, mendapatkan berkat-berkat rohani yang demi pertumbuhan iman kami. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati semua yang melayani kami Tuhan, dan seluruh peralatan yang kami miliki. Dan kuduskan, sucikan, tahirkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Amin. Iya, mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah mulut yang Tuhan ciptakan begitu sempurna kita nyatakan kembali melalui pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam pujian ini akan kita nyanyikan bahwa Dia gunung batu, Dia keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Ini bukan semata-mata sebuah pernyataan ungkapan dari Raja Daud, tetapi dari hati kita masing-masing pun kita layak menyatakan bahwa
Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku. Biarlah seluruh hidup kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersukacita, bersorak-sorak. Sebelum saya mempersilahkan Bapak Ibu, baik yang di Zoom atau di tempat ini, mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan musik, memujikan pujian ini, kita bersorak-sorai, bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Amin. sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, amin. tak pergi. Kasih setiamu Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali. Mungkin ada. Silakan Ibu Put. Ya, saya sudah berjanji untuk berbagi, saya tepati ya. Selamat pagi sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang ada di sini, Shalom. Dan juga yang di Zoom, Pak Yopi sama Bapak. Oh iya, sama Pak Pur, selamat pagi. Dan juga untuk, kalau yang seringkali disapa Me adalah saudara-saudara seiman online. Saya juga menyapa karena banyak juga mereka yang mengunjungi kanal
YouTube Menara Pengharapan. Terima kasih sudah setia juga untuk mengunjungi kanal kami. Kami berterima kasih. Saya mau membagi cerita saat meskipun ini sudah 2 minggu berlalu ya, waktu kita main bersama jalan-jalan, tapi itu terkesan bagi saya karena ternyata saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari situ. Dan juga ternyata ada saudara saya, saudara kita yang juga berbahagia. Saya mendapat dari jalan-jalan itu bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diciptakan. Itu saya ya, itu di luar yang alkitabiah, ini adalah dari pribadi saya. Bahagia itu diciptakan secara sengaja dan tidak sengaja. Yang pertama, secara sengajanya seperti ini. Tentunya jalan-jalan itu ada pencetusnya ya. Dan saya berbahagia memiliki bestie Ibu Ros yang selalu punya ide untuk berjalan-jalan. Awalnya dia memiliki ide itu, ayo Bu kita jalan-jalan. Nah, terus dia selalu juga entah itu dari temannya atau dari mana saja mengumpulkan informasi tentang tempat wisata yang cocok untuk kita datangi. Itu suatu kebahagiaan. Terima kasih ya Bu Ros. Yang kedua, saya juga berbahagia karena bisa nebeng dengan keluarga Pak Saud. Terima kasih ya Pak. Jadi itu satu kebahagiaan yang tersendiri bagi saya. Dan kemudian setelah sampai di sana, saya yang diciptakan itu kebahagiaan. Satu hal, waktu Pak Nelson mengirimkan video ya yang di depan tulisan Kapolaga itu, saya dan Pak Pur itu melihat itu biasa-biasa saja ya. Biasa saja. Karena saya sudah tahu memang itu Pak Pur itu bahasa tubuhnya seperti itu ya. Tapi seperti saya dengar kemarin itu hari Minggu yang lalu, kok sampai ada yang sampai terpingkal-pingkal melihat tingkah pola Pak Pur. Seperti Pak Milo bisa cerita itu bikin saya ketawa sampai gitu ngakak. Terus Pak Weli sama Ibu Ade juga katanya sampai ngakak lihat itu gaya Pak Pur sama saya. Saya masih berpikir di jalan itu sampai di rumah, kenapa ya mereka sampai bisa ketawa ngakak gitu, kayaknya bahagia banget melihat tingkah pola kita, kata saya. Terus mungkin lihat ini kok modelku kan gitu. Iya ya, model Pak Pur itu kalau saya pikir memang agak inosen gitu ya, kayak kekanak-kanakan gitu. Orang saya sudah begitu ya, dia enggak malah begitu. Jadi itu yang membuat orang lain itu ternyata berbahagia, dan itu saya ikut berbahagia loh Pak Milo. Terus terang itu kok sampai begitu ya bahagianya, ternyata tingkah pola yang kita tidak sengaja, itu bukan gimmick ya Pak. Bukan gimmick, memang itu alami dari kami. Itu membuat orang lain bahagia dan itu menular kepada saya. Saya juga ikut berbahagia. Itu adalah bahagia yang tercipta karena ketidaksengajaan. Itu yang selanjutnya adalah saat main di sungai itu. Ibu-ibu saya perhatikan karena udah nyemplung gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya masih lihat dulu karena yang waktu di sungai pertama kali itu kaki saya kan kena duri, jadi saya mau nyemplung lagi ke sungai itu agak deg-degan gitu, nanti kena duri lagi. Ternyata dari itulah saya mengamati. Saya senang sekali, saya berbahagia melihat Pak Nelson dan Ibu Ros itu saling kompak gitu ya. Pak Nelson sebagai fotografer profesional dan Ibu Ros itu sebagai model yang profesional. Saya perhatikan dari jauh itu kan, hebat mereka. Jadi kemana-mana, neng, foto di situ neng, di atas batu. Hai, Bu,
Bu Ros juga nurut aja ya. Dibilang Pak Nelson, ya nurut di situ di Batu terus bergaya. Luas juga ya Bu Ros. Wah, cocok lah ya jadi model foto ya. Ya, jadi mereka asik sendiri gitu berdua. Dan itu kelihatan kalau mereka berbahagia, tidak dibuat-buat. Dan saya itu menular juga ke saya, bahagia ya mereka. Begitu juga dengan Pak Saud dan Bu Olsia. Iya Bu Olsia. Itu juga mereka di sungai itu, saya melihat mereka juga berbahagia sekali. Pak Saud juga nurut. Papa sini foto-foto ya foto. Papa sini di video. Ya, jadi saya itu aduh bahagianya. Terus akhirnya saya ikut nyemplung juga. Tapi Pak Pur nggak mau nyemplung karena katanya takut basah. Oke lah, nggak apa-apa. Itu juga sudah membuat saya bahagia, dia bisa ikut. Dan sambil kemudian ibu-ibu mencari batu. Saya kadang itu berpikir, ibu-ibu ini, Kak Kardina cari batu untuk ulek-ulekan. Ibu Ros juga menyatakan kalau ya cari ulekan, karena ulekan kemarin baru beli di Gria itu 20.000 katanya. Saya jadi ketawa gitu ya. Wah, ibu-ibu ini semangat sekali. Saya jadi ikutan, terus ditanya, Bu Pur ini bagus buat ulekan. Enggak kok, saya enggak nyari buat ulekan. Buat ini ganjel pintu kata saya. Jadi ya memang ya saya enggak nyari untuk ulekan, makanya saya cari yang ini yang berat, yang untuk ganjel pintu. Dan itu ada suatu hal yang menurut saya bahagia yang diciptakan ya. Kita menciptakan lah ya ibu-ibu ini ya, supaya bahagia, keluar dari rutinitas. Kak Kardina juga bahagia. Sesuatu yang luar biasa lah saya lihat. Dan demikian waktu berjalan sampai akhirnya kita makan dengan lauk yang menurut saya enggak seadanya ya, karena komplit Bu Nelson menyiapkannya dengan luar biasa, Ibu Ros. Nah, setelah pulangnya kan makanan sudah berkurang itu ya, banyak karena sudah dimakan. Tapi perasaan kok beban yang diangkat itu kok makin berat, saya juga heran. Jadi kan dari awal itu wah ini berat banget ya, untung ya turunan. Jadi kita bawa beban ini, yang dibawa nasi makanan itu bisa nanti kita pulang pas naik nanjak itu enteng gitu ya, ringan. Udah seneng saya aja. Iya bener, udahlah ya semangat turun. Bayangkan nanti naiknya pulangnya bagaimana. Akhirnya udahlah. Terus lah kok pulangnya ini Bu Nelson juga bilang, Bu Ros, kok perasaan tasku tambah berat ya katanya. Saya bilang, iya tambah berat kan tadi tambah batu. Berapa Ibu nyari batu kata saya? 2. Waduh. Semangat banget. Ya iyalah pantesan tasnya itu berat. Saya berpikir lagi, iya ya tas saya juga berat. Tapi saya nggak tahu ini di rumah apa komentar anak-anak dan suami. Nah, mungkin di tempat sana suami diam ya. Diam, nggak berkomentar. Istrinya sibuk nyari itu kalau dilihat di videonya, nyari batu. Kayaknya kok kurang kerjaan gitu istrinya. Nah, ada yang komentar enggak? Bapak-bapak sama anaknya, lihat mamanya pada bawa batu. Ada Bu komentar? Oh tidak? Oh iya ya enggak berani. Kalau anak saya beda, dia komentar, bawa oleh-oleh apa? Batu. Astaga mama, jauh-jauh cuma bawa batu. Buat apa mah ulekan? Enggak, buat ganjel pintu. Ya. Jadi Pak Pur juga berat-berat bawa jauh-jauh cuma buat ganjel pintu. Lah habis memang pintunya butuh diganjel karena seringkali saya ganjel pakai galon aqua itu sering geser-geser gitu ya. Jadi ya udahlah itu ternyata pas banget. Enggak terlalu berat. Jadi kalau geser itu keramik tetap aman, tapi dia cukup berat juga untuk menahan pintu. Jadi itu suatu sukacita yang luar biasa. Dan waktu pulangnya terakhir Bu Neneng ini punya ide juga, ini mampir ke pasar itu ya, pasar Lembang beli sayur. Wah beli sayur
menurut saya kok ya ini ya awalnya ya, sayur di sana juga banyak sayur, ngapain berat-berat juga ya, udah cari batu, ini masih mau beli sayur, ini nanti pulangnya gimana saya bawanya, tapi ya udahlah ikut. Akhirnya ini adalah kebahagiaan yang diciptakan secara tidak sengaja. Saya menemukan pedagang yang luar biasa murahnya, minta ampun. Saya sampai kaget tidak bisa berkata-kata karena wortel sekilo itu cuma 5.000. Saya waktu itu datang, saya langsung beli 2 kilo. Terus ibu-ibu, ini wortel bagus, berapa Bu sekilo? 5.000. Beli di mana? Itu di situ. Wah, akhirnya ibu-ibu pada beli di situ. Cengkeh berapa coba sekilo? Cuma 20.000. Cengeknya seger-seger, gede-gede gitu, segini-gini. Wah, luar biasa ini murahnya. Saya sampai berpikir, ini petaninya dapat untung apa enggak ya? Dijual seharga segitu, bahkan di bawah-bawah itu sampai seperti sampah itu masih bagus-bagus wortel gitu. Mungkin mereka sudah tidak layak jual bagi mereka ya. Bagi mereka tidak layak jual dan itu dibuang. Saya hanya berpikir itu, kami senang ya, senang dapat harga murah, senang banget. Engkol segala macam murah, tapi petaninya itu apa ya, enggak menangis. Hasil pertaniannya itu dibeli sedemikian murah. Tapi ya itulah. Masa iya saya mau sok-sokan, kok murah banget. Wortel 5.000, mbok 10.000 gitu ya. Masa ya gitu ya, nanti dibilang sombong. Ya udahlah ikut aja, ikut alur mereka aja 5.000. Oke lah dibeli 5.000 tanpa saya menawar ya. Entahlah kalau masih ada yang tega untuk menawar ya, saya tidak tahu, tapi saya tidak tega untuk menawar. Dan itu adalah suatu sukacita yang atau bahagia yang diciptakan dengan tidak sengaja. Dan saat ini sayur saya sudah mulai menipis. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Limbang? Oh, ide bagus kata Bu Ros. Oh, gas. Oh iya, semoga nanti kalau jalan-jalan lagi semua bisa ikut ya, Ibu Mei juga ya. Iya, dan untuk yang pemirsa di kanal Menara Pengharapan, silahkan ya, saya mengundang untuk banyak destinasi kami datangi kemarin, Taman Wisata Alam di Kapolaga, indah ya, luar biasa, dengan tiket yang murah karena waktu itu tanggal tua. Jadi saya sudah bilang, oke, jalan-jalan tapi yang tiketnya murah karena tanggal tua. Jadi kalau yang budgetnya tidak terlalu besar, oke ya, backpackeran, oke, di sana juga komplit. Saya tidak di-endorse ya sama Kapolaga, tidak. Itu tapi saya memang secara pribadi menyatakan di sana layak untuk camping juga. Silahkan datang yang dari seluruh Indonesia ataupun penjuru dunia, kalau ingin ya silahkan. Juga jangan lupa nanti mampir ke pasar sayur Lembang ya, itu ya, nanti ada banyak sayur yang murah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara online sana ingin, silahkan datang biar wisata Jawa Barat itu semakin semarak. Ya itu saja yang saya sampaikan. Silakan Bu Nelson. Puji Tuhan, ibadah kita diwarnai dengan tambahan sukacita ya. Mengkilas balik di mana ibu-ibu, bapak-bapak boleh refreshing. Ya saya juga ketika lihat video yang Kapolaga, Bu, gayanya itu memang pas gitu ya. Videonya pas. Saya pun seperti melihat wajahnya Kak Kardina gitu ya. Jadi pokoknya bagus lah. Dan saya juga bersyukur kalau di tengah kebosanan, kejenuhan ya, mungkin di tempat kerjaan juga begitu banyak beban yang harus dikerjakan. Terus tiba-tiba ada situasi yang berbeda yang membuat kita bersukacita, seolah-olah kita nggak ada beban gitu ya, seolah-olah kita merasa plong gitu. Tetapi itu benar-benar bisa mengurangi gitu ya kejenuhan, bisa mengurangi kebosanan dengan situasi yang rutinitas begitu setiap hari gitu ya.
sebuah sukacita yang tersendiri buat saya ketika kita bisa bersama-sama dengan orang lain, tertawa bersama, makan bersama, capek bersama, lelah bersama, ya, kekuatan bersama gitu, daripada istilahnya kita hanya merasa dunia ini kok sempit, tapi sebenarnya dunia ini luas sekali, ya, seluas kasih Bapa yang Bapa nyatakan melalui Yesus Kristus, bahwa di dalam setiap rancangannya selalu yang terbaik bagi kita semua. Tidak disangka kalau kita kami gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa refreshing, itu adalah sebuah rancangan yang baik juga, di mana kita bisa mengalami suasana yang baru, alam yang tidak pernah kami lihat, ternyata wah luar biasa Tuhan itu melalui ciptaannya, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kembali bahwa apapun yang Tuhan perbuat bagi kita adalah yang terbaik. Dalam hal apapun, sekecil apapun, pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari kita angkat pujian dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dan kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah ya Tuhan. Rencana kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Merenungkan cinta kasih Tuhan. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi,
Ketahuilah dan percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang harus kita alami, percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Masa depan kita ada di tangan-Nya. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, percayalah, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak terlelap. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekalipun air mata sering kali keluar dari mata kita, sekalipun hati kita sering kali merasa sedih, duka, kecewa, tapi apapun yang kita alami, Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik bagi kita. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku. Benar Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau jadikan hidupku. Amin Tuhan. Benar Bapa, seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Siapapun kami dan bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap menjadikan kami pribadi-pribadi yang berarti, pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di mata Engkau. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Bapa, ajarkan kepada kami untuk selalu mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan selalu kepada kami untuk berserah penuh kepada Engkau, mempercayakan diri kami, hidup kami kepada Engkau. Melalui firman-Mu ya Bapa, biarlah kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu yang harus kami lalui, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Tuhan, Bapakku ajaib segala rancangan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana. Ya Yesus, pimpinlah jalanku. Mari angkat tangan kita, katakan, Bapakku ajaib segala rancangan. Amin. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
Tuhan, biarkan menurut kehendak-Mu terjadi segala sesuatu atas hidup kami. Karena kami tahu dan kami menyadari bahwa kami terbatas dan kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Dan biarkan setiap hal yang kami putuskan, setiap hal yang kami kerjakan, itu menjadi bagian yang boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh semakin hari semakin melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menepati janji-Mu di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu ada bagi kami, bahkan di saat orang-orang di sekitar kami mungkin meninggalkan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi dengan luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini menjadi hari yang baru bagi kami dan Tuhan sudah menyiapkan berkat juga yang baru bagi kami. Kami boleh menaikkan pujian kami dan kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, buka mata hati kami Tuhan, buka pikiran kami dan beri kepada kami kerendahan hati untuk kami mau belajar dari Tuhan sendiri. Dan biarkan hamba-Mu tidak berkata-kata dari hamba-Mu, tetapi biarkan Engkau yang berbicara sehingga hamba-Mu diberkati dan kami semua juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar, maafkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya hari ini menjadi bagian di mana kita boleh sama-sama bersekutu di tempat ini dan bagaimana Tuhan boleh tetap baik di dalam setiap fase hidup kita. Bapak Ibu, kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, kalau sudah kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, sebab ia adalah bapa pendusta. Ini menarik ya, kalau kita lihat, kita sering ya membaca ayat ini. Tapi yang menarik dikatakan, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sejak semula kita tahu bahwa Tuhan merencanakan yang baik bagi kita. Bahkan ketika penciptaan ini dia kerjakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 dia beristirahat, menikmati ciptaannya, memberkati ciptaannya. Tidak ada hal yang buruk yang dia kerjakan. Dari hari pertama sampai ke hari yang terakhir, bagaimana dia mempersiapkan manusia sedemikian rupa. Ya, tidak diciptakan pada hari yang pertama karena masih gelap semuanya. Oh, bisa tubruk-tubrukan gitu ya. Tidak diciptakan pada hari yang kedua karena belum ada makanan di sana gitu ya. Tidak diciptakan pada hari yang keempat, tetapi diciptakan ketika semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah ada, daratan, lautan, tumbuhan gitu ya, hewan, semuanya terang sudah ada, diciptakan bahkan ditempatkan Tuhan sendiri membuat satu taman yang indah, Taman Eden untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Tuhan punya planning yang luar biasa bagi manusia dan itu tentu tidak berubah. Kita ingat kisah ya, ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, ya. Kecuali yang satu tidak boleh, tapi bagaimana iblis memutarbalikkan. Jadi sejak awal si iblis itu sudah mau mengacak-ngacak sesuatu yang sudah baik dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mau mengacak-ngacak cara berpikir manusia. Tuhan mau mengacak-ngacak rasanya manusia sehingga manusia tidak lagi mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan.
karena dia mau mau menebarkan dusta itu bahwa Tuhan tidak baik. Tetapi pada kenyataannya kita tahu bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 di situ dikatakan, ya, tadi yang sudah kita baca, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sudah jelas sekali tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau kita lihat, bandingkan di dalam Yohanes pasal 14, boleh salah seorang membacakan bagi kita, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Bisa salah seorang membacakan? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, terima kasih. Berbanding terbalik, di dalam Yohanes dikatakan bahwa iblis itu bapa pendusta, di dalam dia tidak ada kebenaran. Tapi Yohanes 14 bandingkan dengan Yesus, dia sendiri yang berkata. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada dusta di dalam Kristus. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Kadang-kadang kita dengar kata-kata itu gitu ya. Jangan dusta memisahkan kita. Artinya sesuatu yang dusta itu sebenarnya sesuatu yang pasti negatif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, pada Tuhan, kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena kalau kita mau datang kepada Bapa, harus lewat kebenaran itu. Artinya kita harus mengikuti, yang diikuti adalah yang benar, bukan yang tidak benar. Perbandingannya adalah antara iblis dan Kristus. Yang satu tidak ada kebenaran di dalamnya, yang satu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya berkata akulah kebenaran, tetapi dikatakan akulah jalan dan kebenaran, ditutup dengan kata hidup. Kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menggarisbawahi bagaimana dikatakan iblis adalah bapa segala pendusta, bapa segala pembohong, ya, dari awal, dari sejak mula. Banyak orang tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berkata, kamu menjadi anak-anak yang kukasihi. Engkau adalah anak-anak yang kukasihi, ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan janji bahwa Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan penebusan. Dan ketika Tuhan berjanji, maka janjinya itu adalah janji yang benar, karena Dia adalah kebenaran itu. Tetapi banyak sekali dari kita ditipu pikiran kita. Saya tadi katakan, sejak awal iblis itu mau mengacak-ngacak cara berpikir kita, hati kita, rasa kita. Bahkan sampai saat ini gitu ya, iblis itu kayaknya nggak ada capeknya, terus cari cara gitu ya untuk menebarkan tipu muslihatnya. Ada berapa banyak kita merasa diri kita nggak berharga. Padahal Tuhan berkata, kamu adalah biji mataku. Kalau kita biji matanya Tuhan, betapa berharganya kita, diibaratkan biji matanya Tuhan. Mata kena debu aja rasanya, aduh, ya, terganggu sekali. Mata sesuatu yang menjadi jendela, ya, ketika kita melihat sesuatu. Tetapi ketika Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Tapi kita berkata kepada diri kita sendiri, gak ada sesuatu. Saya ingat betul, saya hidup dibesarkan, besar maksud saya besar dengan satu pemikiran yang salah. Saya tidak punya rasa percaya diri, saya minder, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak ada orang yang memerlukan saya gitu ya. Karena saya itu hidup berdampingan dengan kakak saya perempuan itu hanya beda 2 tahun. Dan saya ngelihat dia itu seperti bumi dengan langit. Saya merasa gak cantik, dia cantik banget gitu ya. Terus kalau misalnya dia pakai baju, oh keren banget gitu ya.
Tapi kalau saya susah banget, kalau mau cari baju aja susah banget gitu ya, menyesuaikan dengan postur tubuh. Jadi kadang-kadang itu saya besar dengan cara berpikir yang salah. Saya merasa tidak berharga, saya merasa orang nggak menyayangi saya. Bahkan saya masih ingat betul ketika semua kakak saya itu selalu diajak sama ibu saya gitu ya, pergi kemana-mana ya, termasuk pergi belanja. Jadi sekali waktu pagi itu dia pergi belanja, di rumah nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya meratapi nasib. Waktu masih kecil itu saya meratapi nasib gitu ya. Aduh kok saya begini, ini benar saudara. Ya saya masih ingat, saya itu suka sekali menggambar dan mewarna. Jadi saya ambil buku gambar saya ambil pensil warna saya. Apa yang saya tulis masih ingat sampai sekarang. Saya menuliskan apa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa saya kerjakan. Coba bagaimana? Saya saking ngerasa gak ada sesuatu yang bisa saya lakukan, gak ada sesuatu yang bisa saya hasilkan. Tetapi itu yang saya rasakan, saya merasa itu benar. Tetapi bukan itu yang benar. Tahun berlalu, ketika kita sudah sama-sama tua, ngobrol sama kakak saya berpikir yang sama, saya jelas sama kakak saya jelas sama saya gitu ya. Dia bilang, kamu mah enak gak pernah disuruh-suruh katanya gitu ya. Katanya kamu mah gak pernah disuruh-suruh, kamu mah disayang gitu ya. Kalau aku disuruh ke pasar lah, disuruh buat kue lah segala macam. Tidak pernah tahu gitu ya. Saya merasa tidak berharga, saya merasa gak dibutuhkan. Kalau kakak saya merasa mungkin lebih disayang saya yang gak pernah. Nah kadang-kadang iblis itu sedemikian rupa mengacaukan cara berpikir kita. Tapi Tuhan mau, hari ini saya hanya mau kita mereview kembali kebaikan Tuhan. Ya, jangan kita tertipu oleh tipu muslihat iblis, karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Segala sesuatu yang dia tawarkan, dia sampaikan, itu tidak ada kebenaran. Kenapa? Dia adalah bapa dari pendusta. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita hidupnya sudah dibenarkan. Kita orang-orang yang tidak benar dibuat menjadi benar. Kita orang-orang yang harusnya mati dibuat menjadi hidup. Kita yang harusnya dihukum, kita mendapatkan pengampunan di dalam Kristus, itu jelas sekali. Nah tetapi dikatakan iblis itu selalu menebarkan tipu muslihatnya. Bapak Ibu, kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sudah mungkin buat Pak Saud sangat familiar sekali ya, buat kita semua juga. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sebentar. Bisa salah seorang membacakan buat kita? Ya, terima kasih. Jadi dikatakannya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Saya tekankan di sini di dalam Kristus. Siapa Kristus? Tadi di awal saya katakan Kristus, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, berarti kita ada di dalam kebenaran dan hidup. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi katakan siapa yang ada di dalam Kristus, karena Kristus adalah benar dan kita dibenarkan di dalam Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di sini bukan tambal sulam. Kalau benar-benar misalnya saya membeli ini baru, ya ini benar-benar baru. Di dalam Kristus ketika kita percaya kepada Kristus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Bukan yang lama, yang jelek-jelek ditambal-tambal, dikasih dempul gitu. Weli ini sedang mengerjakan pintu yang sisa dogi saya itu kan yang saya cerita itu ya, kalau dia marah itu semua dihancurin termasuk pintu gitu ya. Jadi pintu itu digigit-gigitin gitu ya semuanya. Kalau mengganti pintu yang baru lumayan mahal gitu, harus diganti semua. Terus Weli bilang gini, udah diakalin aja di dempul, nanti saya dempul dia kerjakan. Ya dikerjakan di dempul.
pintu yang lama didempul supaya menjadi berbeda gitu ya. Tapi kita bukan hasil dempulannya Tuhan. Kita bukan hasil tambal sulamnya Tuhan. Kita bukan sesuatu yang dari lama, yang jelek-jelek ditambal-tambal supaya bagus, enggak. Tapi benar-benar baru di dalam Kristus. Firman ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bukan revisi, bukan daur ulang ya, tapi benar-benar baru. Saya berkali-kali mau katakan ini berulang-ulang supaya kita ingat. Ciptaan baru di dalam Tuhan itu bukan tambal sulam, bukan dempul, ya, bukan revisi, bukan daur ulang, tapi benar-benar baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama. Yang lama itu yang seperti apa? Yang lama itu apa? Yang lama adalah hidup kita di luar Kristus ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Hidup yang lama, hidup di luar Kristus itu sudah berlalu. Sudah berlalu itu berarti pas masa lalu. Saya suka ngobrol dengan kakak itu, bicara-bicara tentang masa lalu, cerita-cerita gitu ya, masa lalu. Terus tiba-tiba Welly datang nyeletuk, dia bilang, masa lalu itu masa lalu, sekarang itu harus ke depan, lihatnya ke depan. Kadang-kadang kita sayang membuang masa lalu. Kadang-kadang kita keep masa lalu. Kita terus pikirkan masa lalu sehingga kita tidak berjalan di masa depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua punya masa lalu. Ada masa lalu yang tidak menyenangkan, ada masa lalu yang menyenangkan juga, ya gitu ya. Tetapi untuk masa lalu yang tidak menyenangkan, jadikan itu sebagai tugu peringatan. Masa lalu di luar Kristus, bagaimana kita hidup di dalam kesalahan. Tetapi di dalam Kristus kita hidup di dalam kebenaran. Sudah berlalu, sudah lewat, udah basi, udah gak berlaku lagi. Hidup di luar Kristus itu seharusnya tidak berlaku lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru adalah hidup di dalam Kristus sudah datang ketika kita percaya kepada Tuhan. Mari kita tidak hanya melihat kehidupan kita yang lama, tetapi kita seperti Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, aku berlari untuk memperoleh hadiah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ketika saya dan saudara, ketika kita semua ada di dalam kebenaran Tuhan, jangan biarkan tipu muslihat iblis itu menghancurkan cara berpikir kita, menghancurkan rasa kita kepada Tuhan, ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menclok gitu loh ya di dalam otak kita. Karena apa? Saya sendiri merasakan ketika saya berpikir hal yang negatif, ya semuanya ke bawah negatif. Semuanya ke bawah negatif. Kan di dalam Filipi atau Efesus di situ dikatakan biarlah segala yang baik, segala yang manis, segala yang sedap didengar, segala yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi pikirkanlah, yuk kita memikirkan hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang kita ditarik, diseret oleh si jahat untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah Bapak Ibu, status hidup di dalam Kristus, coba kita akan buka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat. Tadi saya katakan bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita punya status hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Ya. Statusnya seperti apa sih di dalam hidup di dalam Kristus? Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Ini, menjadi ciptaan baru, menjadi miliknya Tuhan, hidup di dalam Kristus itu kita punya kekayaan yang luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ini yang kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Hidup di dalam Kristus. Lihat ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia
Ya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bayangkan, Tuhan Yesus sangat-sangat tidak terpaksa ketika Dia mengasihi kita. Ketika Dia berkorban untuk kita, Dia rela menanggung penderitaan untuk kita, supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya tadi berkata bahwa saya dibesarkan dengan cara berpikir yang salah. Semalam saya ngobrol banyak sama kakak, ya, bicara tentang keberhargaan diri. Kadang-kadang iklan, bener nggak sih? Iklan di TV, iklan dimanapun medsos itu ya, yang dibilang cantik itu adalah yang glowing. Bener ya? Banyak orang berlomba-lomba, oh banyak banget tuh kecantikan-kecantikan, merek-merek kecantikan yang memutihkan lah, yang apalah. Dan saya ingat betul gitu ya, masih suka lihat iklan di TV, betul nggak? Waktu ada satu iklan tentang pemutih gitu ya. Waktu awalnya kayaknya wajahnya masih gelap. Nggak ada tuh cowok yang nengok gitu ya. Begitu dikatakan pakai iklan itu, pakai kecantikan itu, kemudian jadi putih gitu ya. Terus waktu lewat lagi cowok-cowok pada ngelihat gitu ya. Ini iklan yang salah gitu ya. Kenapa? Karena berpikir bahwa yang namanya cantik itu harus putih. Lah saya hitam begini berarti saya nggak cantik gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ada banyak di sekitar kita itu yang mengacaukan cara berpikir kita. Ya itu hal yang sederhana. Kemudian ada banyak hal gitu ya. Ketika kita di dalam pekerjaan, persaingan itu luar biasa di pekerjaan. Samuel cukup lumayan ya persaingannya ya di pekerjaan, pasti ada, kompetisi itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa tampil gitu ya? Ketika dunia berkata, gak apa-apa sikut sana sikut sini, yang penting naik jabatan. Itu kan dusta yang ditawarkan oleh si jahat. Tetapi Tuhan berkata ketika kamu bekerja, ya bekerjalah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Di dalam Efesus ini bagaimana Tuhan di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kalau saya membaca Efesus ini, bagaimana kekayaan orang-orang yang dipilih, dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita. Seharusnya kita sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan itu dengan luar biasa. Karena dikatakan Ia dengan rela memilih kita. Tadi pujian, semua baik, kita sudah dipilih sejak semula. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita semuanya baik. Hanya kadang-kadang kita itu melihatnya tidak baik. Saya berkata seperti ini, apakah artinya saya sudah berhasil? Enggak, saya juga masih belajar. Kadang-kadang saya jatuh bangun, ya. Tetapi seumur hidup kita belajar. Ketika saya ngobrol dengan suami, ketika saya ngobrol dengan teman, ketika ngobrol dengan anak, ketika ngobrol dengan rekan, ketika ngobrol dengan siapapun, saya bisa belajar banyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia sudah berjanji bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi poin kita yang kita sama-sama mereview hari ini, mau kita sama-sama mengingat. Yang pertama adalah bahwa Kristus adalah kebenaran dan iblis adalah pendusta. Jangan terbalik, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Bapa kita, Tuhan kita ya adalah Tuhan yang benar. Jangan kita menjadi bapak-bapak si pendusta.
Jangan menjadi bapa pendusta dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang berikutnya adalah ketika Tuhan berjanji, maka janji itu berbeda dengan janjinya manusia. Saya suka berjanji kadang-kadang terus lupa, kadang-kadang mungkin saya tidak tepati. Janjinya datang jam 10, tiba-tiba datangnya bisa jam 11, betul ya? Nah itulah manusia. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan berjanji, maka janjinya itu adalah janji yang tidak bisa dia ingkari. Ya, janji Tuhan tidak akan pernah dia ingkari. Bicara tentang janji, sebenarnya ada tiga macam janji. Yang pertama ada janji atau sesuatu yang kesepakatan seperti itu ya, janji yang setara. Janji bisnis dengan orang bisnis, perjanjian suami istri seperti itu. Tapi ada juga yang disebut janji yang satu perjanjian dari orang yang lebih kuat kepada orang dengan orang yang lebih lemah. Kalau pada zaman dulu gitu ya, orang berperang, orang yang menang itu akan menjadi pihak yang berkuasa atas yang lemah. Yang lemah biasanya memberikan upeti gitu ya. Yang kuat akan memberikan perlindungan. Tapi ada juga yang disebut dengan perjanjian yang tanpa syarat, dan itulah perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Grand Covenant ya. Jadi bagaimana Tuhan memberikan janji tanpa syarat. Kebayang nggak sih kalau kita buat perjanjian? Kalau saya masih ingat waktu kontrak rumah gitu ya, ada perjanjian kontrak ya. Kalau misalnya mengingkari perjanjian itu kadang-kadang kan suka kita pikir ya udahlah antar teman gitu ya. Atau ada syaratnya, kalau kita merusakkan bangunan maka kita harus mengganti ataupun kita harus memperbaikinya seperti itu. Tapi bagaimana perjanjian yang Tuhan buat dengan kita manusia itu perjanjian yang luar biasa ya. Perjanjian yang tanpa syarat ya, perjanjian. Kalau pada zaman dahulu ya saya mendengar. Pada zaman dahulu ketika orang melakukan perjanjian itu maka harus ada darah yang menyertainya, ada binatang yang harus dikorbankan gitu ya. Makanya kenapa pada zaman dulu perjanjian lama, nanti di kesempatan berikutnya kita akan ngobrol tentang perjanjian ini. Pada zaman dulu ketika orang melakukan kesalahan maka yang dibawa itu ada kambing domba gitu ya, merpati dan segala macam untuk mengganti kesalahan kita gitu ya, ada perjanjian yang dilakukan. Nah pada zaman dulu itu kalau misalnya ada misalnya saya dengan Pak Saud misalnya punya satu perjanjian, maka ada binatang yang dikorbankan itu dibelah. Jadi si badannya itu dibelah gitu ya, dibelah dua gitu ya. Terus kemudian saya dan Pak Saud itu harus berjalan melewati belahan itu. Jadi si daging yang sudah dibelah gitu, jadi berjalan di tengah-tengahnya, dan itu tuh menunjukkan bahwa kalau salah seorang mengingkari perjanjian yang sudah dibuat, maka nasibnya seperti binatang ini. Mengerikan gitu ya. Jadi pada zaman dahulu tuh benar-benar yang namanya perjanjian itu bukan main-main kayak sekarang gitu ya, gampang sekali diingkari. Dan itu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka dia akan menepati janjinya. Bahkan dia sampai bisa mengorbankan dirinya untuk menepati janjinya, dan itu yang dia kerjakan, betul ya? Pernah ngelihat nggak ada orang berjanji terus di tangannya misalnya dibelek gitu ya, keluar darahnya terus disatuin. Itu seperti satu pengikat bahwa perjanjian itu tidak bisa diingkari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan merelakan nyawanya untuk dia menggenapi janjinya memberikan penebusan bagi manusia. Hari ini mari kita kembali diingatkan, Tuhan luar biasa, Kristus luar biasa. Hidup saya, hidup kita adalah hidup di dalam kasih setia, dan dia adalah kebenaran. Kalau dia adalah kebenaran, maka tidak ada dusta di dalam dirinya. Ya, jadi mana yang mau kita pilih? Mau kita menjadi anak-anaknya Tuhan atau kita mau menjadi anak-anaknya si iblis? Yang satu pendusta, yang satu adalah kebenaran. Ya. Saya ingat betul, saya akan tutup dengan satu kesaksian waktu saya masih SMP kayaknya ya, SMP.
Karena bapak saya itu dulu buka studio foto. Jadi di Cimahi itu belum ada studio foto dan baru ayah saya itu yang buka studio foto. Jadi saya itu diajarin bagaimana cara foto. Dulu tuh masih pakai kamera yang manual gitu ya. Kalau sekarang mah kan gampang banget ya. HP juga udah banyak, smartphone. Jadi pakai kamera yang Canon gitu ya. Jadi yang harus yang masih pakai roll film. Jadi yang harus dimasukkan filmnya gitu ya, terus pakai di kokang, terus kalau itu harus dikecengnya, pokoknya harus benar aja. Kalau jarak segini saya diajarin itu. Nah, sekali waktu ada acara di gereja karena tahu kita suka punya studio foto, jadi saya selalu diminta sama teman waktu itu ada acara syukuran, Dek kamu yang bawa foto ya, dia bilang gitu. Oke, karena saya juga senang. Terjadilah sesuatu ya, jadi itu film kalau misalnya kita masukin film itu juga ada caranya kan, harus dimasukin ke giginya dulu, dikokang, harus yakin benar-benar masuk, baru itu bisa akan terputar. Setiap kali jepretan dia akan berputar, setiap kali jepretan akan berputar. Nah itu biasanya kalau saya masih ingat itu 36 film harus diganti dengan roll yang baru gitu ya. Dan ketika itu semua kan acara, wah dari jepret sana jepret sini bergaya gitu ya, jepret sana jepret sini. Apa yang terjadi? Ketika saya akan mengganti roll gitu ya, itu tuh harusnya sebelum saya membuka kamera itu, maka saya harus memutar dulu semua sampai masuk ke selongsongnya itu. Kalau saya belum memasukkan ke selongsong dan saya sudah buka, maka itu akan terbakar. Karena saya saking excitingnya gitu ya, mau ganti yang baru cepat-cepat, saya tidak putar dulu, saya langsung buka, saya kaget, waduh, saya bilang gitu ya, langsung saya tutup lagi. Di situ saya bilang sama Tuhan, itu otomatis saya itu dari dulu kalau ada apa-apa itu jadi ngadunya sama Tuhan gitu. Terus saya bilang, duh Tuhan ini gimana? Tapi nggak ada yang tahu dan saya nggak berani memberitahu kepada teman-teman ataupun tuan rumah di situ. Waduh, saya bakalan ditimpuk ini pikirnya gitu ya. Waduh, kalau kebakar semua gimana? Momennya kan nggak dapat Bapak Ibu. Karena itu kan setiap momen saya foto. Kemudian saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan. Itu ya, dalam hati saya bilang, Tuhan tolong dong jangan kebakar. Saya bilang gitu, jangan kebakar. Terus saya buat perjanjian sama Tuhan. Anak SMP buat perjanjian sama Tuhan. Kebayang gak sih bakalan ditepatin atau enggak? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nanti ini gak kebakar, aku janji deh aja Tuhan, aku rajin berdoa, aku janji aku pasti gak akan absen ke gereja. Oh pokoknya jadi yang baik-baik gitu ya, janji sama Tuhan gitu ya. Tuhan pokoknya aku, bukan aku padamu gitu ya, tapi pokoknya Tuhan benar deh Tuhan gitu ya. Kan belum tahu itu ya bisa atau enggak. Benar ya Tuhan, pokoknya janji deh Tuhan, janji Tuhan, pokoknya swear Tuhan, kalau sekarang ada istilah gitu ya. Pokoknya saya bilang, tolong Tuhan jangan kebakar, saya enggak tahu gimana caranya jangan kebakar. Apa yang terjadi? Kan itu harus dicetak. Saya tuh udah deg-degan gitu ya, karena kan itu prosesnya bukan 1 jam, 2 jam. Yang terjadi adalah amazing. Gak ada yang terbakar satupun. Saya juga gak ngerti kenapa. Saya bilang, wih hebat ya Tuhan, dia gak ada yang kebakar. Karena seharusnya secara logika itu pasti terbakar. Karena bapak saya selalu wanti-wanti, jangan pernah dibuka kalau belum diputar semuanya, dimasukkan ke dalam selongsong itu. Jadi itu nempel di otak. Saya bilang, gak ada yang bakar. Terus Tuhan seperti ting janjinya gitu ya, iya Tuhan gitu ya. Tapi begitu sudah ditepati janjinya sama Tuhan, aman kan, benar gak? Anak SMP dong, boro-boro ingat sama janji gitu ya. Doa yang bilang katanya mau rajin berdoa, males gak berdoa gitu ya. Yang katanya rajin untuk pergi ke gereja, ada aja belang bentongnya, kayaknya blep aja lupa. Itu kejadian yang saya alami. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Gak. Nah Bapak Ibu, mari biarkan hari ini kita mengingat bahwa ketika dia berjanji maka dia tidak akan ingkari. Maka kita tidak pernah salah ketika kita beriman kepada Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian. Saya suka lagu Hatiku Percaya. Lirik ini sederhana, tetapi menyatakan bagaimana keyakinan kita. Kita mau percaya kepada sang kebenaran itu. Kita mau percaya
kepada janji Tuhan yang tidak berubah. Kita mau percaya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita mau percaya kepada pendampingan Tuhan. Kita mau percaya kepada penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mau percaya bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Dan bahkan ketika hari-hari kita mungkin gelap semuanya, hari-hari kita penuh dengan masalah, hari-hari kita penuh dengan kekhawatiran, hari-hari kita penuh dengan kesedihan, ataupun hari-hari kita penuh dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari kita ingat pujian ini dan ingat kepada kebenaran firman. Aku mau percaya Tuhan, aku mau percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, namun ku percaya. Hatiku Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebentar mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Dia, mengingat kembali setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal kita berubah dengan setiap pemikiran kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kita karena kita ada di dalam Kristus. Bersyukurlah kita karena kita dikasihi oleh Kristus.
Kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, tilik kami, evaluasi kami Tuhan, bantu kami supaya hari-hari di mana kami berjalan dalam setiap keputusan kami menyertakan Engkau dalam hidup kami dan kami tidak melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih buat Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman. Ingat ya Bapak Ibu, kita punya hak untuk memberikan pilihan dan keputusan. Menjadi anak iblis atau menjadi anak Allah. Memilih neraka atau surga. Baiklah kita tetap iman kita, Yesus tetap Yesus selamanya. Amin, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau atas pemeliharaanmu kepada kami semua. Kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kami pun akan memberi persembahan sebagai korban ucapan syukur kami. Mungkin juga ada yang memberikan persepuluhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap persembahan yang terkumpul boleh kami kelola dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat, dan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terpujilah Engkau Allah Sang Pemelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan pujian, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
kasih buat persembahan yang sudah terkumpul, dan saya persilahkan siapa yang mau membawakan warta atau pengumuman. Saya panggilkan Pak Saud, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ade. Ya. Kalau kita melihat apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, karena itu 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling, ya, siap untuk menerkam. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman. Jadi kita harus sadar, kalau mulai pikiran kita terganggu, wah ini ada iblis yang bikin mengganggu pikiran saya, doakan dalam nama Yesus. Kan kadang-kadang gitu, iblis itu berani untuk membisikkan dalam pikiran kita. Ya. Kalau dia nggak bisa lagi masuk, ternyata dia bisikkan. Akhirnya kalau kita merespon, kita makin biasanya. Terima kasih. Ya, kita diingatkan supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Kita akan mendengar warta tanggal 9 Juli yang kemarin. Ya, persembahan yang kita terima adalah 1.412.000. Nah, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Ya. Terus ya, ini ulang tahun pernikahan Pak Pendeta Alek ya. Keberapa Ibu? 17 ya. 17 tahun. Kemarin Stanley ulang tahun ya. 17 tahun. Ulang tahun bulan Juni ya Stanley kita, dan juga Ibu Susana, dan juga untuk Lausan ya. Ini antara ibu dan anak. Sekarang lebih tinggi anaknya dari ibunya. Ya, ya kita doakan 10 Juli sama-sama. Berarti besok, ya besok. Ya, untuk pelayanan minggu depan Ibu Meya, dan juga bisa dibaca. Ya. Kayaknya bawa firman juga Pak Alek ya. Jadi panel sanjang warta. Supaya jangan salah. Ya. Kita dengarkan Pak Yopi ya, di Radio CP 103, ada juga setiap di grup ya. Ya, terus kita doakan juga untuk bangsa dan negara seterusnya. Ada 2 tambahan. Kita juga bersyukur ya, walaupun agak kita sedikit di sini, tapi kalau kita lihat di dalam YouTube itu yang menonton itu udah lebih dari 1.000 ya. Ya minggu kemarin itu udah lebih 1.000. Ya kita bersyukur karena ada Jojo dan juga Pak Pur yang menolong, sehingga kita juga bisa memberkati orang lain. Ya melalui khotbah kita di gereja, sehingga mereka juga dapat bertumbuh imannya. Ya, kita bersyukur. Sudah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami untuk datang beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini atas firman Tuhan yang ditaburkan. Karena kami tahu bahwa iblis itu adalah pembohong dari mulanya. Sehingga kadang-kadang kami bisa dibohongi oleh iblis. Karena itu kami sering kalah Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mengingatkan kami, supaya kami juga sadar dan berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Supaya iblis tidak mengambil bagian untuk menghancurkan hidup kami. Tapi tetap kami setia kepada Tuhan atas setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami.
hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, yang menolong dia di dalam kehidupannya Tuhan. Pakai dia selalu luar biasa di sekolah, dimanapun, di rumah sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk khususnya untuk keluarga. Tuhan berkati juga Pak Willy, juga Tuhan berkati. Anak-anak juga Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga boleh senantiasa menjadi saksi-Mu. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Bila nanti akan pulang ke Salatiga, biarlah Tuhan juga yang menolong. Berkati studinya, berikan hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dia Tuhan menyerahkan juga hidupnya kepada Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Ade di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di mana kami boleh tinggal di negara ini Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin, dari presiden sampai bawahannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka di dalam memerintah, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan memerintah dengan adil dan tidak membeda-bedakan suku dan ras, tetapi mereka juga boleh Tuhan berikan takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, supaya mereka juga menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang pelayanan pada minggu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Setiap berita firman Tuhan yang ditaburkan boleh menguatkan khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, sehingga mereka kuat imannya, tidak terpengaruh, sehingga mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di pedalaman, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kami serahkan setiap penginjil dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Jawa Barat ini, bahkan yang ada di Bandung. Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, supaya senantiasa mengingat juga visi dan misi yang diberikan oleh Tuhan, itu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Berkatilah Tuhan, supaya senantiasa gereja boleh bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga saat ini yang berulang tahun. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan, dan juga biarlah Tuhan juga berkati mereka, ibu dan anak yang akan berulang tahun besok. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami serahkan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Stanley yang berulang tahun kemarin. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Berikan kepada dia umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan, supaya juga dia boleh juga nantinya takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan orang tuanya. Biarlah Tuhan juga yang memberkati Pak Alek dan Ibu Mei. Biarlah Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, bahkan nanti akan merayakan atau mengingat kembali hari pernikahan mereka, sehingga mereka terus senantiasa di dalam keluarga mereka saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh Tuhan senantiasa menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Pak Alek dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan juga yang menjamah sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan juga setiap pergumulannya, biarlah Tuhan juga yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan yang berulang tahun pernikahan dan juga berulang tahun. Biarlah Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka supaya mereka juga boleh kuat menghadapi segala sesuatu godaan dunia ini. Tetapi mereka tetap setia. Kami juga rindu Tuhan, supaya mereka juga datang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, inilah permohonan kami, inilah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasulim. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih sayang Allah terus menyinari engkau, terus menghangatkan engkau, dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi bagian yang akan terus menguatkan engkau berjalan dari hari ke hari dan tetap memegang kebaikan Tuhan atas hidupmu, dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus akan terus menyertai engkau saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, kiranya Engkau menyertai aku. Kiranya tangan-Mu memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Daerahku, kiranya tangan-Mu memegang aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali kami mengucap Engkau, dan biarlah pujian yang barusan kami naikkan kepadamu merupakan ungkapan hati kami yang tulus, agar senantiasa Engkau menyertai kami. Allah Sang Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami meninggalkan kami, setiap saat tetap menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami di dalam langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik